saya menjadi sopir taksi begitu Mas Umam. Sopir taksi jurusan Waru Pamekasan begitu. Waktu itu dulu waktu 99 2000 masih belum. Berusia berapa banyak. itu? Usia 16 tahun. 16 tahun ya. Oke. Berangkat ke luar negeri itu Mas Umam. Karena tertarik sepertinya orang yang datang dari TKI ini kok kayak sukses. Jadi saya tertarik ke berangkat ke sana menjadi TKI, ya bekerja juga di sana. Buka usaha waktu itu juga karena saya basicnya pengusaha Mas Umam. Buka usaha di digital printing. Saya dengan modal nekat berani meskipun nggak tahu ilmu desain dan printing itu, saya beli barangnya, buka di sini, gagal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umam Syarif dari Kabar Madura Audiovisual KM Afis. Pada kesempatan pagi hari ini mempunyai kesempatan yang sangat spesial karena di samping kanan saya ini merupakan sosok tokoh yang representasi para kaum milenial menjadi anggota DPRD Pamekasan. Bisa diperkenalkan Pak Dewan terhormat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Herianto dari Desa Tambojung Preki, daerah pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Waru, Batu Marmar, dan Pasian. Begitu Mas Umam. Sosok yang satu ini memang sudah terkenal menjadi pengawal yang konkret untuk kepentingan masyarakat, tentunya khusus di dapilnya, begitu, sehingga perlu kita ketahui secara bersama sejauh apa dan bagaimana perjuangan dari awal meniti karir ataupun masuk kepada partai politik dan memilih Partai Demokrat menjadi ruh perjuangan politiknya untuk mengawal kepentingan masyarakat. Bisa diceritakan ya, Pak Dewan? Ini saya panggilnya Mas Heri atau Pak Heri ini? Mas Heri aja, karena yang Mas Ketua Umum saya juga Mas AHY. Oh siap. Saya panggil Mas Heri ya, lebih akrab kita. Jadi Mas Heri, bisa diceritakan ini bagaimana perjalanan karir panjenengan dari awal sampai sekarang dan sudah mendapatkan amanah dan kepercayaan masyarakat menjadi anggota DPRD Pamekasan. Prosesnya? Iya. Sebelum saya bercerita panjang tentang proses mulai karir saya mulai dari awal sampai berada di lembaga DPRD ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada KM Afis TV yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan ruang bagi saya untuk menyampaikan hal ini. Namun mudah-mudahan KM Afis TV ini semakin maju dan semakin banyak subscribe-nya Mas Umam. Oke, siap. Nah, mengingat tadi pertanyaan Mas Umam, awal mula saya menjadi sampai menjadi anggota DPRD begitu. Iya, bagaimana perjuangannya begitu ya. Saya berlatar belakang dari petani juga. Dan saya juga, bapak saya juga petani, ibu saya juga petani begitu. Dan saya waktu tahun 99 ke 2000, waktu sudah keluar dari pondok istilahnya, sudah pondok juga ini. Di mana pondok? Pondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Bandungan Pakong. Oh siap. Sekolahnya di MTS Sumber Bungur Pakong gitu. Dan sesudah bangun pagi subuh begitu, langsung bantu orang tua nyiram tembakau. Sesudah itu selesai jam 6, saya menjadi sopir taksi begitu Mas Umam. Sopir taksi jurusan Waru Pamekasan begitu. Waktu itu dulu waktu 99 2000 masih belum. Berusia berapa itu? Usia
16 tahun. 16 tahun Iya. ya. Oke. Karena di 16-17 tahun lah kalau nggak salah. Sampai di pasar itu kalau macet di pasar Waru kan biasa sering macet begitu kan. Sampai sama orang-orang, oh supir nih kecil kok berani ini bikin macet begini. Tapi saya dengan sabar menghadapi seperti itu karena saya sudah mencari rezeki untuk bisa menghidupi saya sendiri ya, dan tidak tergantung sama orang tua. Oke. Setelah itu karena saya sering nyupir taksi sambil bantu orang-orang tetangga saya yang pulang dari Malaysia itu untuk dijemput di Surabaya, karena di lingkungan saya itu yang paling mungkin dianggapnya begitu ya, saya paling berpengalaman untuk luar kota itu, saya dijemput minta jemput begitu. Nah sudah itu saya berangkat ke luar negeri itu Mas Umam, karena tertarik sepertinya orang yang datang dari TKI ini kok kayak sukses gitu. Jadi saya tertarik ke berangkat ke sana menjadi TKI ya, bekerja juga di sana. Oh gitu. Bekerja apa di sana? Ya Serabutan. Serabutan. Kalau di sini saya, kalau seperti di sini sepertinya kayak kedai perabot gitu, kedai mebel gitu. Oh iya. Setelah beberapa tahun lamanya baru saya punya modal untuk berusaha di sini, baru saya pulang dan tinggal di Surabaya. Waktu itu saya buka usaha warnet di Surabaya, buka 2 cabang, satu di Uner dan satunya di Unesa gitu. Alhamdulillah tidak sukses begitu. Oh gitu. Ya. Iya. Dalam satu sisi tidak sukses karena saya tidak kembali modal, tapi di sisi lain saya sukses karena saya bisa mempekerjakan famili saya, adik saya termasuk gitu. Iya. Ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi sip-sipan siang sampai malam gitu. Itu suksesnya saya. Nah, tidak sukses baru saya beberapa tahun kemudian saya pulang ke Pamekasan ini. Buka usaha waktu itu juga karena saya basicnya pengusaha Mas Umam. Buka usaha di digital printing. Saya dengan modal nekat berani meskipun nggak tahu ilmu desain dan printing itu, saya beli barangnya, buka di sini, gagal lagi. Jadi begitu. Setelah gagal baru saya kok di Pamekasan ini banyak nyantainya, banyak nggak ada kegiatan full gitu. Baru saya nelpon teman untuk mendaftar kuliah di Universitas Madura di Unira Pamekasan. Oke. Setelah itu melalui proses panjang sampai waktu pertamanya masuk itu saya dianterin karena saya nggak tahu lokasinya, kalau fakultas hukum di mana, fakultas ini di mana. Kebetulan saya ngambil di fakultas hukumnya Mas. Terus Mas? Setelah kuliah gimana? Setelah kuliah saya mendapatkan ilmu, ada sesuatu perkara yang hak yang tidak terorganisasi dengan baik, maka akan dikalahkan suatu yang batil yang terorganisasi dengan baik. Maka dari itu saya masuklah ke organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Oh gitu. Itu Mas Umam. Jadi setelah masuk partai, kemudian mempercayakan diri untuk nyalon begitu ya. Tapi itu nyalonnya dulu 2014 sempat gagal saya Mas Umam. Oh sempat gagal. Bukan langsung 2019 ini jadi gitu ya. Jadi bukan. 2014 daftar, ada teman, ayo kalau mau nyalek gitu ya. Iya, mau seperti yang tadi barusan saya sampaikan, yang benar biar terorganisasi itu, karena tidak mungkin kalau saya sendirian, oh ini benar, kan sulit begitu. Jadi saya, ayo daftar di ini partai. Jadi motivasinya partai ini, motivasinya juga masuk partai karena akan memberikan warna yang baik terhadap berbagai kebijakan begitu ya. Betul. Berjuangnya pilihannya adalah partai
Demokrat. Ya. Bukan, sebelumnya bukan Partai Oh Demokrat. iya, yang sekarang Iya. sekarang melalui Yang Partai sekarang Demokrat. Setelah melalui proses yang panjang, gagal, tapi mungkin itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa untuk saya lebih berproses, karena apa-apa itu kesuksesan itu tidak instan, Mas. Butuh melalui proses-proses yang panjang gitu. Gagal, nah seiring dengan pelajaran kegagalan yang 2014, saya mencoba, saya nggak mungkin gagal lagi, nggak boleh gagal lagi. Saya punya prinsip begini, karena seperti pepatah itu, kalau gagal ke lubang yang sama, kedua kali ke lubang yang sama, itu pembodohan namanya. Oke, Gitu. siap. Makanya saya pilih apa? Karena mau masuk di politik maupun di usaha ataupun di dagang atau pekerjaan, tidak lepas dari yang namanya analisis SWOT, begitu. Makanya pakai itu. Peluangnya di mana, kelemahannya di mana, terus kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya itulah saya masuk. Anggapan saya, karena Partai Demokrat sudah memimpin bangsa ini selama 10 tahun, saya mantap daftar di Partai Demokrat dan alhamdulillah sukses begitu. Oke, jadi itu ya sekilas perjalanan Ya. sosok Mas Heri ya, karena tadi termotivasi juga sama Mas Ahaye juga begitu, karena Partai Demokratnya di situ. Ya. Sama Bapak, karena saya senang main bola, saya termotivasi sama Bapak Ahsanul Kossasi juga. Oh siap. Beliau dari Partai Demokrat juga. Oh, oke. Begitu, Mas. Iya. Baik. Jadi memang harus banyak belajar kepada orang-orang sukses Ya. dahulu ya, begitu ya Pak Dewan ya. Ya, selanjutnya mengenai inovasi terhadap berbagai pelayanan kepada masyarakat sebagai seorang yang dipercaya ya untuk mengawal berbagai aspirasinya, baik dari sisi legislasi ataupun controlling. Sejauh ini bagaimana Pak Dewan? Saya pernah membaca di buku ada tentang, kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, itu maka kamu akan merugi. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, maka kamu akan beruntung. Tetapi kalau hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka kamu akan merugi. Ini yang saya pegang, Mas. Saya berupaya berbuat kebaikan, berbuat baik karena ingin menjadi hari ini lebih baik dari yang kemarin. Jadi saya turun ke bawah di dapil saya itu, yaitu saya memaksimalkan ini, terutama kebutuhan yang klasik, sifatnya real ya. Ya. Misalkan ada kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu, Ya. siap mengawal begitu ya. Ya, Pak tapi Dewan. saya bilang yang sesuai dengan komisi saya yang ada di Komisi 3. Oke. Seperti halnya kayak rumah tidak layak huni, alhamdulillah saya juga bisa Mengawal begitu mengawal ya. ini, karena perlu diketahui bersama oleh masyarakat kalau lembaga legislatif ini wewenangnya, tugas dan fungsinya itu cuma di peraturan, yaitu membuat perda dan pengawasan dan juga penganggaran gitu. Oke, siap. Jadi tidak pas semerta-merta punya program ini, punya program itu ya. Ya. Namun tentu akan memberikan yang terbaik begitu ya. Memberikan yang terbaik dan terus belajar, sama halnya kayak sekarang saya diberi kesempatan di KM Hafiz TV ini, saya anggap ini suatu pembelajaran begitu, Mas. Oke, siap. Ya, Pak Dewan. Ya. Dalam perjalanannya ini tentu kan sudah banyak makan asam garamnya kehidupan, karena kan dilihat beberapa kali gagal, terus gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Nah,
tentunya ada orang sosok yang memotivasi panjenengan begitu ya, Mas Heri ya. Apakah itu orang tua, apakah itu seorang istri? Nah, tentunya orang tua dulu ya, Mas Heri. Didikan yang sampai saat ini melekat kepada sosok Mas Heri ini dari orang tua, ini apa? Memang betul. Yang saya termotivasi ini dan didikan ini dasar dari orang tua dan juga didukung sama keluarga, termasuk istri saya juga. Saya ingat pesan almarhum bapak saya, kan sudah almarhum, sudah 1 tahun yang lalu, Mas. Dia bilang begini waktu saya pamit untuk berangkat lagi, apa jong bermaki lah kemangkata boleh jong. Ya, kebetulan itu kan orang tua saya nggak sekolah, SD pun nggak sekolah. Saya bilang, kalau saya gagal terus saya nggak berangkat lagi, lalu apa yang mau diperjuangkan saya untuk masyarakat? Karena dulu saya sama orang tua karena orang tua saya di desa saya tokoh, saya disuruh berangkat di kepala desa. Makanya saya bilang sama bapak, nggak harus di kepala desa untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, di anggota DPRD juga bisa. Tapi kan berat Cong, karena lingkupnya 3 kecamatan katanya. Ya sudah, bismillah Pak, saya yakin, doanya saja, saya bilang begitu. Oh, berangkat dari 2 orang tua berarti. Iya. Istri bagaimana? Sejauh ini apakah mendukung terhadap berbagai kerja dan kinerja kesuksesan panjenengan, Mas? Alhamdulillah, istri saya juga termasuk yang tidak pernah memberatkan. Oh, ya. Entah itu pekerjaan saya yang tinggi, rendah, atau apapun lah istilahnya, istri saya tetap mendukung. Begitu. Nggak pernah istilahnya apa ya? Kadang biasanya kalau perempuan kan, apa gini kan gini. Alhamdulillah istri saya sangat mendukung sekali. Oke, siap. Secara Mas, rinci bisa disebutkan nggak kiat-kiat suksesnya begitu? Biar juga menjadi motivasi kepada para mas-mas yang selanjutnya begitu. Iya. Para kaula muda begitu, Mas. Tugas utama manusia itu ialah melahirkan diri, dan hasil dari usahanya itu ialah kepribadian sendiri. Jadi membentuk kepribadian yang lebih baik, tentunya tentunya diawali dengan niat-niat yang baik juga. Karena begini, Mas, kalau niat itu sudah kurang baik lah istilahnya, maka yang didapat juga kurang baik. Makanya bagi seluruh masyarakat, utamanya kaum milenial, ayo generasi muda, generasi kalian ini sangat diharapkan untuk generasi berikutnya untuk tanamkan niat hati itu yang baik dan berbuatlah jujur sama siapapun. Terakhir ya, ini sosok Mas AHY menurut Mas Heri ini bagaimana? Saya ngefans Partai Demokrat ini mulai dari Bapak SBY sebetulnya. Ditambah sekarang Bapak Ketua Umum Mas AHY yang segar bugar begitu, saya tambah ngefans dan juga sangat luwes lah istilahnya. Dan tentunya pengalamannya juga di TNI juga bagus, dan memimpin organisasi Partai Demokrat ini juga bagus. Makanya saya sangat mengidolakan sekali. Sampai saya, Mas AHY badannya bugar, saya ikut fitness juga. Oh, siap. Oke, siap. Closing statement, Pak. Mas, lupa ya panggil Pak terus ya, karena terbiasa. Closing statement Mas Heri untuk 2 kalimat atau 3 kalimat kepada masyarakat atau kaum muda. Ya itu tadi,
niat yang baik dan komitmen dalam hal apapun, itu insya Allah menjadi lebih baik. Karena di sekarang ini sudah komitmen kadang diabaikan, kejujuran diabaikan gitu Mas. Dan tentunya yang ada pada sosok saya sendiri adalah sabar. Maka untuk kaum milenial, meskipun gagal ataupun tidak tercapai, harus sabar begitu. Insya Allah tercapai juga begitu Mas. Oke. Iya. Saya kira cukup ya Mas Heri ya. Iya. Lain kali kita akan berbincang lagi. Siap. Sesuai dengan berbagai keinginan-keinginan besar untuk merubah dan memberikan kontribusi yang baik kepada bangsa ini. Ya, akhirnya dari saya Umam Syarif, saya Herianto. Dari kami kepada pemirsa KM Hafiz Audiovisual, kalau misalkan ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Dan akhirnya hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.